2, 3, come on! Hari ini saya kasih tema dari sharing saya adalah From Silent Mode to Saving Souls. Dari mode diam ke memenangkan jiwa. Gitu ya. Nah teman-teman sebagai anak muda ya teman-teman, pernah gak sih kita tuh ngerasain makanan yang enak banget, atau film yang seru banget, atau kafe yang estetik banget kita datengin, terus kita bilang ke teman kita, kemarin tuh gue baru nonton, apa tuh yang terakhir kemarin? Apa? Mission Impossible misalnya. Baru nonton Ballerina, bagus banget deh, keren banget, lu mesti nonton. Pernah gak kita bersaksi atau kita ngomong ke teman kita? Pasti semuanya pernah ya. At least ke keluarga kita. Saya juga kayak gitu. Saya kemarin nonton Ballerina, kan ada John Wick ya. Saya langsung pulang-pulang, saya langsung bilang ke adik saya yang cowok. Dia suka banget film action. Saya bilang, boy, itu ada film Ballerina, ada John Wick, kamu mau nonton gak? Gitu. Mission Impossible juga, kamu mau nonton gak? Saya pasti langsung ajakin kalau misalnya saya merasa apa yang saya lihat, apa yang saya beli, apa yang saya rasakan itu worth it untuk di-share ke orang lain. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah Tuhan Yesus worth it untuk kamu share ke orang lain? Seorang pribadi yang menyelamatkan hidup kita, seorang pribadi yang bisa dibilang kalau nggak ada Tuhan, mungkin hidup kita urak-urakan di luar sana. Pertanyaannya hari ini, dia worth it gak untuk kamu share ke orang lain, ke keluarga kamu, ke teman-teman kamu, ke orang-orang sekitar kamu? Saya pikir dia lebih worth it daripada film, daripada kafe, daripada makanan yang pernah kita cobain dan kita share ke orang lain. Betul? Nah, teman-teman, jadi hari ini saya akan bawain soal spread the gospel, memberitakan Injil, yang saya kasih judul ini From Silent Mode to Saving Souls. Kita baca dulu ayatnya yang pertama. Roma 1 ayat 16. Kita baca bareng-bareng semua dengan suara keras. 1, 2, 3. Adalah? Betul. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi Injil itu bukan cerita, bukan dongeng, bukan teori yang cuma kita denger and then that's it. Bukan. Tapi Injil itu adalah power, kuasa Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang percaya. Kita harus paham dulu di area situ. Injil itu kabar baik, bahkan menurut saya lebih daripada sekedar kabar baik ya. Yesus datang. Dia menebus dosa kita, mati, bangkit, dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi Injil itu buat kita semua adalah pribadi yang menyelamatkan. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah Injil itu cuma mau sampai di kita atau kita mau share ke orang lain? Pertanyaannya hari ini, Injil itu sekedar kita tahu atau kita mau bagi-bagi ke orang lain? Yuk teman-teman, sama-sama hari ini kita belajar jadi orang yang berani share Injil. Injil bukan cuma cerita, tapi kuasa Allah yang menyelamatkan. Oke? Banyak orang yang mikir, gue kurang ngerti Alkitab, gue gak jago ngomong, bahkan gue bukan pendeta. Jadi siapa gue yang punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil? Padahal memberitakan Injil itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya.
Kalau kita gak pernah share, kita selalu silent mode, gak pernah mau share kesaksian hidup kita ke orang lain, gak pernah mau share kebenaran Allah sama orang lain. Dan mungkin gak ada Fanny, gak ada Jenny yang bisa terjangkau kalau misalnya kokonya diem terus. Bener gak? Gak ada siapa minggu lalu? Kosandro, gak ada Jess yang bakal sharing di tempat ini karena gak ada orang-orang yang bakal kasih tahu mereka dan ajak mereka. Jadi menurut saya 3 hal ini gue kurang ngerti Alkitab, gue gak jago ngomong, gue bukan pendeta, bukan alasan buat kita. Amin? Kita lihat tokoh-tokoh ini. Satu ada Musa. Musa kita tahu adalah orang yang gagap. Kalau misalnya orang gagap beritain firman, enak gak sih didengar? Itu kalau misalnya reels gitu ya, 2 detik pertama juga udah di scroll gitu sama orang ya. Gak mau didengar kali ya. Tapi dia dipakai Tuhan untuk melawan Firaun, betul? Petrus, dia temperamental abis. Tapi dipakai Tuhan jadi pemimpin gereja mula-mula. Bezalel kurang gak gitu populer. Dia ada di kitab Keluaran. Dia seorang tukang. Tapi Tuhan pakai untuk bangun kemah suci. Semua itu Musa, Petrus, Bezalel. Semua dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya supaya Injil bisa disebarkan ke semua muka bumi ini. Jadi menurut saya Tuhan itu gak cari yang siap, tapi Tuhan cari orang yang mau. Sama-sama bilang, Tuhan cari orang yang mau. Kurang yakin nih. 1, 2, 3. Tuhan cari orang yang mau. Yuk kita sama-sama buka mata kita lebar-lebar untuk kita bisa lihat sekitar kita. Oke. Saya bacain aja. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. Teman-teman boleh nyimak ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi kalau kamu merasa kamu orang bodoh, kamu orang lemah, kamu orang tidak terpandang, kamu orang gak berarti. Guys, please. Kamu itu at least kamu punya mulut untuk kamu share kebenaran firman Tuhan ke orang lain. Kesaksian hidup kamu. Tapi pertanyaannya, kamu udah ngalamin Tuhan secara pribadi atau belum? Kalau kamu benar-benar ngalamin Tuhan secara pribadi, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kamu, saya percaya itu bukan hal yang sulit untuk kamu buka mulut. Jadi sama-sama lebih lagi kenal Tuhan, lebih lagi cari tahu Tuhan tuh maunya apa di hidup kita. Teman-teman di sekitar kita nggak usah tutup mata lah ya. Banyak gak sih yang depresi? Hidupnya gak tahu mau dibawa kemana, keluarganya berantakan, agama sana sini dia ikut-ikut aja, sama-sama aja, tukar Tuhan dengan apapun. Tapi mau gak kita hadir di tengah-tengah mereka untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Tuhan tuh mau pakai setiap keunikan kita. Kayak musik tuh ada genrenya ya. Ada pop, ada jazz, ada dangdut gitu ya. Semua ada tempatnya masing-masing. Sama. Setiap kita punya tempatnya masing-masing. Kita lihat dari 4 kitab di Perjanjian Baru. Ada apa aja? Matius, Markus,
Lukas, Yohanes. 4 orang yang berbeda dan menulis kitab yang berbeda. Matius, dia orangnya detail, logis, terstruktur. Karena latarnya pemungut cukai, jadi hitung-hitungannya kuat lah ya. Terbukti dengan cara penulisan dia di kitab Matius. Markus, orangnya to the point, praktis, singkat gitu ya. Kitab Markus lebih pendek daripada yang lainnya. Lukas, dia itu seorang backgroundnya medis, dokter, jadi detail. Yohanes, yang dikatakan murid yang dikasihi Tuhan. Cara tulis dia gimana? Di kitab Yohanes reflektif dan dia penuh kasih. Gitu ya, mendalam gitu kayak kalau Yohanes. Jadi setiap kita punya gaya masing-masing dan itu sah-sah aja untuk kita beritain firman. Amin. Kayak misalnya kamu gamer. Ya jadilah gamer yang sehat gitu ya. Dalam arti sehat, jago mainnya, nggak toksik. Apakah kamu suka misalnya aktif di medsos? Ya pakai itu buat jadi inspirasi buat banyak orang, bukan bikin drama kanan kiri. Kita baca bareng-bareng sekali lagi ya. 1, 2, 3. Injil bukan cuma buat didengerin, tapi untuk disebarin. Sekarang pertanyaannya setiap kita gimana? Apakah kita mau terus silent? Kita nggak mau buka mulut kita untuk at least ajakin orang ke gereja, share hidup kita, apa yang Tuhan udah lakukan ini dan itu dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja dimanapun. Jadi cukup dengan langkah-langkah kecil kita yang bisa buka kesempatan lebih besar untuk mereka kenal Tuhan gitu loh. Karena Injil itu beda sama agama. Kalau agama, Tuhan gak minta kita untuk share agama. Agama itu upaya kita untuk mendekat kepada Tuhan. Tapi Injil itu Yesus yang turun ke dunia buat nyelamatin kita. It's totally different. Jadi kita bisa pakai cara apapun untuk kita bisa masuk ke orang lain menurut saya. Oke. Kita suka viralin apa yang menurut kita keren. Betul ya? Yang menurut kita keren misalnya apa ya zaman sekarang tuh? Main paddle misalnya ya. Atau apa lagi? Film-film yang bentar lagi Squid Game mau muncul tanggal 27 Juni. Kita sering banget share yang menurut kita keren. Tapi Yesus yang sebegitu kerennya, kalau gak ada Yesus hidup kita mungkin berantakan. Yang mengorbankan nyawa. Ayo kita share juga kabar baik yang menyelamatkan hidup kita. Amin. Sekali lagi, jangan private imanmu. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tadi saya udah bahas ya, setiap kita punya cara kita masing-masing untuk beritain Injil. Jadi jangan takut, jangan malu. Kita semua bahkan di sini kan kebanyakan ibadah satu Gen Z, Gen Alpha. Kita punya mimbar digital. Kita setiap hari nge-scroll TikTok 2 jam sehari mungkin. Instagram. Betul gak? Pernah ngitung gak? Oh kalau saya ngitung. Saya di handphone saya udah set. Saya punya Instagram, saya gak boleh lebih dari 1,5 jam per hari. Totally ya. Jadi begitu dia udah mau 1,5 jam, dia akan muncul. Dia akan remind saya 5 menit lagi. Gitu ya. Jadi kita bisa tunjukin ke dunia respon kita pada saat kita gagal.
Kita bisa tunjukin ke dunia cara kita kasih pengampunan ke orang yang nyakitin kita, ke keluarga kita maybe. Kita bisa kasih lihat dunia cara kita tolak hal-hal toksik. Dan kita bisa pakai sosial media kita untuk membawa damai, bukan drama. Itu Injil simple, sederhana yang kita bisa praktekkan sehari-hari. Lewat hidup kita. Ada sumur. Dan ada satu orang yang habis mabuk, dia jatuh ke dalam sumur itu. Orang yang pertama bilang gini, orang pertama datang lewatin sumurnya dan dia bilang gini, kenapa jatuh? Iya mabuk soalnya kena lumpur, licin jatuh. Oh iya makanya. Harus hidupnya tuh bener, jangan mabok-mabokan. Harus hidup lebih baik. Jatuh kan? Itu orang pertama. Orang kedua datang. Dan orang kedua bilang gini. Oh kamu jatuh ya? Aduh kasihan banget. Besok-besok jangan lewat sini lagi ya, jangan lewat sini lagi ya. Kalau mabuk lewat jalan lain aja atau minta temenin orang. Yang pertama sama kedua ajarannya baik atau tidak? Tapi ada orang ketiga. Dia datang, dia nggak pakai babi bu bebo. Dia ambil tangga, dia turun, dia julurin tangannya dan dia angkat orang itu. Dan dia bilang, jangan berbuat dosa lagi. Jangan lakukan hal yang sama. Itu yang mana yang berdampak? Yang mana yang punya impact? Orang satu, orang dua, apa orang tiga? Orang ketiga. Itu Yesus. Beda sama orang satu, orang kedua yang kita label dengan agama gitu ya. Agama tuh ajarannya baik. Tapi yang bisa menyelamatkan itu cuma Yesus. Yang rela turun ke dunia itu cuma yang orang ketiga itu. Jadi ayo sama-sama hidupi Injil itu. Pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil. Bukan buat kita terkenal, tapi buat Yesus terkenal. Kita gak perlu jadi influencer besar untuk punya influence yang besar. Cukup satu step yang kecil dari setiap kita untuk bisa kita lakukan menjangkau orang lain. Bisa kita mulai dari mana? Kita mulai dari rumah. Tunjukkan teladanmu di rumah. Maka seisi keluargamu akan melihat, oh ada Kristus di dalam. Tunjukkan perubahan hidup kita, karakter, respon, kerendahan hati kita. Itu semua bisa Tuhan pakai untuk menjangkau orang lain. Ada yang punya orang tua yang keras? Ada tentunya ya. Tapi tetap kita bisa jadi terang di tengah-tengah mereka. Kita nggak bisa, jangan batasin diri kita kalau misalnya, oh gue tuh kurang ini. Percaya deh teman-teman, pada saat kita buka jalan, pada saat kita buka mulut kita untuk bersaksi, itu kita lagi buka kesempatan orang lain untuk masuk ke pintu surga gitu loh. Jadi ayo sama-sama jangan silent mode lagi. Coba bilang kanan kirinya, jangan silent mode lagi. Saya udah mau selesai. Jangan takut dihakimi, jangan takut disebut sok rohani. Karena at the end kita lihatnya apa kata Tuhan, bukan kata dunia. Yang matters ke hidup kita itu apa kata Tuhan, bukan kata dunia. Kita punya pedoman namanya Alkitab. Jadi kita gak perlu ragu lah. Kalau kita dihakimi kita punya dasar. Alkitab itu kebenaran yang kita pegang gitu.
Dan teman-teman, kabar baik itu kan kabar yang paling mulia ya. Jangan pernah malu untuk ceritain tentang Tuhan Yesus. Satu orang saya bisa bawa misalnya 2 orang. 2 orang bisa bawa 4 orang. 4 orang bisa bawa 10 orang. Jadi ayo sama-sama bergerak untuk kerajaan Allah. Jangan simpen kasih Tuhan itu cuma di kita gitu. Menurut saya semakin banyak kita mengalami Tuhan, semakin banyak kita hidup menggenapi rencana Tuhan, semakin banyak, semakin besar yang kita bisa ceritakan ke orang lain. Jadi jangan, sama-sama penting banget untuk kita jangan jauhi pertemuan ibadah. Penting banget buat setiap kita jangan jauhi pertemuan live. Karena itu semua membangun hidup kita. Yuk kita sama-sama sekali lagi. Jangan private akun iman kita. Banggain kita tuh orang Kristen. Kita tuh punya Allah yang dahsyat. Hidup gue tuh diselamatkan. Masa lu gak mau ikut gitu ya. Bukan maksa orang percaya sih, bukan. Tapi ngasih mereka dengar kabar baik. Kasih mereka kesempatan untuk dengar kabar baik. Mulai dari keluarga kita. Kita bukan tukang selamatin orang, tapi kita tuh cuma kurir kabar baik. Coba bilang sama-sama saya, kurir kabar baik. Kita cuma bawa aja apa yang udah kita terima dari Tuhan. Yang mau lakukan sama-sama bilang amin. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman, dan Tuhan berkati. Bye.